Halo guys, bersama gue di channel Will Nimekun. Hari ini gue akan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Summer 2025 adalah Summer Pocket ya. Mungkin untuk hari ini mungkin gue kayaknya upload Summer Pocket dulu ya. Jadi mungkin kayak Grand Blue sama Watanare mungkin besoknya ya kan. Karena ya gue mencoba untuk lebih banyak istirahat dulu karena ya gue habis sakit nih. Jadi mau belum sembuh total gitu, tapi emang gue harus kuatin gitu kan karena tidak mau sampai ada anime yang terlewat lah gitu kan. Gue nggak mau kalau misalkan ngutang anime gitu kan, jadi gue kuatin lah gitu kan, karena ya lagi musim demam ya kan, terus musim pilek, flu gitu kan radang, walaupun emang gue rasain sekarang adalah flu meradang gitu kan. Syukurnya nggak panas, kalau panas gue repot juga gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma istirahat doang, itu yang gue repotin kan. Jadi syukurnya ya flu sama radang aja gitu yang gue rasain, tapi oke okay, gitu kan. Jadi nggak terlalu gue permasalahin banget, yang penting gue bisa kuatin untuk tetap ya gitu kan, dengan kalian gitu kan. Dan pasti uh, apa untuk episode kemarin ya kan, ke Summer Pocket intinya si Umi ya kan itu sudah di apa ya, udah ngasih tahu lah gitu kan, udah ngasih tahu kebenarannya atau keberadaannya kalau sebenarnya dia adalah orang di masa lalu gitu kan, dan mencoba untuk em, mengubah takdir atau bertemu dengan ibunya ketika pertama kali dia ini tidak pernah ketemu dengan ibunya dan dia tidak tahu siapa ibunya gitu kan pada saat itu. Jadi makanya dia selalu hidup berdua dengan Hairi gitu kan, dan itu menjadi indikasi kalau sebenarnya apakah si Roha ini sebenarnya udah nggak ada gitu kan. Jadi itu kan jadi pertanyaan, the big question gitu kan di anime ini. Yaudah kita langsung ke episode baru dari Summer Pocket. Let's go. Oke bro, langsung aja ke episode baru dari Summer Pocket. Langsung aja. Oke. Oke. Dua-duanya bunyi ternyata. Oh, ada Umi. Ya, lucu banget anjir. Oh, ada rumah tuh. Hmm. Mm-mm. 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 Itu gue penasaran apakah masih terjadi ya kan, eh, kejadian eh, yang di kapal ya kan. Itu aja sih gue pengen tahu, apakah tetap masih kejadian dan akan merubah eh, akan tidak merubah takdirnya, atau eh, ada satu hal yang membuat berbeda gitu kan dari kematian Shiroha gitu kan. Nah, bisa aja kan bukan karena tenggelam kan, bisa jadi hal lain gitu. 大好きだと光り空へ、でいたいのかを. Enak, lama-lama gue enak ya. Sumpah itu bocil kayak kamu me anjir. Gue yakin kayak Kyoko sih itu. Yakin gue. Yakin gue itu Kyoko kecil itu. Tapi cuma gue nggak tahu kenapa bisa bisa ala detektif gitu ya. Dia nanya ke Om. Itu. Hah? Hmm.
Hmm. Harus mendengarkannya sendiri. Sementara itu ya kan, bintang laut. Masuk masuk. Yuh. Pendapat semua. Tapi lucu sih. Mm-mm. Hmm. Emang sulit sih. Heeh. Emang sulit sih. Ya kan? Kalau ngeliat masa depan yang terlalu dibayang-bayangin, apalagi gelap ya kan. Hmm. Berarti sama ya. Hmm. Hmm. Betul, betul. Hmm. Hmm. Begini, ya pergi nih, oh, pergi dia. Aduh, nggak bisa digrab lagi. Hmm. Mari kita ulangi apa yang terjadi ya kan. Jadi eh dah, bisa 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 ngefeel segitu ya. Hmm. Bisa ngepas banget lagi ya kan. Dia nangis, Umi juga ngerasain, aduh.
Hmm. Jadi saat kau sedih. Hmm. Wow. Hmm. Nanti ya nangis Airi. Oh, kata-kata dalam banget sih. Hmm. 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 Yes. Hmm. Kita anggap first time ya, karena kan baru ketemu, ya kan, baru pertama kali ketemu, paling diusir paling. Itu baru pertama kali ketemu kan, ya wajar kalau ekspresinya begitu. Hmm. Hmm. Pas bang. Oke. Buset, langsung. Wah, ampun bang. Hmm. Ah. Hmm. Iya dong. Mm-mm. Ada kita berdua. Mm-mm. Mm-mm. Gozu. Hmm. Jadi ini ya alasannya ya, alasan kenapa tiba-tiba di episode 16 atau 17 gitu. Tahu-tahu udah tahu-tahu udah latihan aja di sini gitu kan. Itu alasannya itu. Wajar kalau kita yang nonton sebagai anime only bingung gitu. Karena ditaruh di sini gitu. Hmm. Kayak lebih kayak lebih ini ya, lebih.
Iya. Tapi gila sih badannya Hairi jadi anjir. Sama kok sih itu juga Tenzin sama satunya tuh juga jadi juga badannya ya kan. Oh, langsung diserang dari bawah. Buset, buset. Buset. Hmm. Gila ya. Berapa menit di sini anjir. Gue bilang nih hebat sih kakeknya sama si Airin. Padahal ada kupu-kupu di situ. Jangan harap. Nice. Nah, nice kick. Wah gila sih emang Harry best emang. Posisi. Hmm. Ya, ya, tekad itu ya. Pasti, pasti tetap penolakan dari kakeknya. Gak bisa berarti. Oke, oke. Lu bilang tadi. Hmm. Sudah kamu punya anak. Tidak. Jika kamu punya anak. Makin makin kakeknya makin makin curiga nih kan. Langsung ngelunak anjir. Aduh, di kakek lucu. Sangat gampang banget ya kan untuk dapat restu dari si kakek.
Gak ada komentator baik banget. Ya, itu pasti gambar 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 Vienna tadi gitu tuh. Gambar Vienna tadi gitu kayaknya. Gue nggak tahu ya Vienna gambar gitu tadi apa enggak ya. Mm. Ya itu tuh si Kaho tadi. Kak. Itu si bocil tadi tuh. Gyoko, Gyoko. Dia cuek ya. Gak ngeliat cincin-cincinnya. Uh, that's good. Wah, berarti bentar lagi habis ya? Bentar lagi habis berarti. Berarti belum sampai ini, belum sampai eh Asudori ya. Hmm. Iya habis kayaknya. Apa dia skip? Oh enggak, mak, enggak. Dia, aku pikir di skip enggak. Mas lanjut terus. Hmm. Hmm. Nah, dulu. Are you sure about that? Nah, sejak sejak kapan nih? Oh iya bener. Ternyata itu alasan kenapa rute Shiroha sama rute ini beda, men. Ternyata bukan bocil, sebenarnya sama aja gitu kan, tapi yang kali ini bocilnya adalah Umi gitu kan. Tapi kayaknya sih feeling gue bakal tetap selamat sih dari malapetaka sih. Dari bahaya kayaknya tetap aman sih. Tapi entah ya, gue nggak tahu juga sih.
karena kemungkinan bisa emang ini kejadiannya gitu loh. Nah, kali gue nggak tahu gue, nggak punya bayangan, karena nanggung men. Habis itu baru dari Summer Pocket ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang nggak terlalu banyak yang kayaknya bakal gue bahas juga, karena emang ini kayak seperti pengulangan ketika bertemu dengan di rute Shiroha gitu kan. Jadi intinya Airi sama Umi gitu kan memutuskan untuk tetap gitu kan tetap untuk bersama atau selalu bersama dengan Shiroha, karena ya uh, ritual ini harus tetap ada gitu kan. Maksudnya ritual ini emang harus tetap dilakukan dan terus harus tetap selalu ada gitu kan, untuk dijaga gitu kan, agar bisa mengubah takdir yang dimana ya Shira udah melihat bahwa kejanggalan yang dimaksud ini adalah ketika nantinya Shira bakal tenggelam gitu kan. Dan itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Ryuto Shiroha sebelumnya gitu kan. Cuma yang membuat ini sedikit berbeda adalah bagaimana alurnya gitu kan. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada di episode sebelumnya, tapi ada di episode ini. Contohnya adalah ketika tadi adanya prepare gitu kan, atau adanya sebuah latihan gitu kan, ketika menjelang ritual Natsukuri gitu kan. Ketika tadi ada momen percakapan atau dialog antara Umi ya kan, terus tadi Shiroha masih sama si kakeknya gitu kan. Jadi ya maksud gua itu kayak bener-bener menjawab apa yang di skip gitu loh di episode sebelumnya gitu kan. Karena kan di episode 17 episode 18 gitu, ketika tahu-tahu si Hairi bertarung sama kakeknya ya kan, terus habis itu tahu-tahu ya udah ya kita dilihatin bagaimana mereka bertarung lah gitu kan. Dan ternyata ini versi ininya di episode ini adalah versi lebih detailnya gitu kan. Jadi kita dilihatin sisi yang berbeda ketika di situ ada Umi gitu. Nah akhirnya ketika ada satu momen ya kan, dimana ritual ini sudah berjalan dengan baik, ternyata di situ ada Umi yang ketinggalan di kapal gitu loh. Maksud gue ini sebagai pengganti orang lah gitu kan, ketika sebelumnya itu kan emang bocil atau bisa bilang anak kecil yang bisa dibilang percaya bahwa ada bisa ketemu dengan ibunya ketika ada di kapal gitu kan. Nah, sedangkan apa yang dirasakan oleh Umi saat ini atau di episode ini, dia tuh pengen menyaksikan apakah ibunya ini selamat atau tidak gitu kan. Ya udah akhirnya dia ngikut gitu kan. Dia ngikut ritual itu, dan tahu-tahu ibunya itu Uminya ada di kapal. Maksud gue sejak kapan dia ada di kapal gitu loh. Apakah nanti bakal dikasih tahu gitu kan, kalau ternyata selama ini emang Umi emang diem-diem pengen ngikut atau merhatiin mereka, tapi si Hairi tidak sadar. Makanya gue bilang feeling gue menurut gue tadi ketika si Ceco itu nunjukin arah ya kan, dan ketika tadi si Hairi kayak mengabaikannya, itu sebenarnya sebagai petunjuk gitu loh. Itu sebenarnya sebagai petunjuk kalau sebenarnya si Ceco itu mengarahkan bahwa nih si Umi itu malah jadi ikut campur gitu loh. Jadi artinya ya karena berhubung si Hairi emang fokusnya ke Shiroha dulu gitu kan, jadi akhirnya ya si Hairi tidak melihat hal itu gitu kan, bahwa ternyata si Umi ikut campur gitu dengan dalih dia emang ingin menyaksikan lah gitu kan, apakah ibunya ini selamat atau tidak. Karena kan ini kan perkara hidup dan mati kan. Jadi menurut gue ya wajar lah anak sekecil itu rasa ingin tahunya memang tinggi banget gitu loh, ketika tahu nasib ibunya ini akan ditentukan di sini gitu kan, seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin apakah mungkin yang dilihat sama Umi pada saat itu dia akhirnya berubah pikiran kalau dia akhirnya ikut campur dengan masalah itu, apakah masa depan yang dilihat itu ternyata emang akan berbeda gitu kan. Atau mungkin ya sebenarnya emang dia khawatir aja, dia khawatir kalau sebenarnya ternyata
Shiroha itu akan beneran mati di situ. Ngerti nggak? Maksud gue artinya apakah di situ merasa bahwa Shiroha itu akan bakal beneran mati dan makanya dia emang saking khawatirnya dia pengen matiin itu, atau dia pengen mengawasin mereka gitu kan, atau emang pada saat itu ada satu hal yang akhirnya berubah gitu kan, tiba-tiba masa depannya Shiroha tuh ternyata tidak seperti itu, dan akhirnya membuat si Umi makin khawatir dan akhirnya dia ikut campur saat itu. Nah itu jadi artinya ya gue nggak tahu ya nanti kedepannya bakal gimana gitu kan, nggak tahu sih. Kalau bisa jadi ya ternyata emang prosesnya sama gitu kan, ternyata ceritanya sama gitu kan, tapi di sini melibatkan Umi aja, jadi artinya di sini Shiroha aman gitu kan, Shiroha mungkin bakal selamat gitu kan, jadi nanti Shiroha bakal meninggal gitu kan dengan cara yang lain, tapi kita tidak tahu gitu kan, bahkan gue sendiri tidak tahu gitu kan apa yang terjadi nanti ke depannya. Tapi bisa jadi ternyata takdirnya tuh akan sedikit berbeda gitu. Jadi arti gini, Shiroha akan meninggal gitu kan di situasi ya akhirnya dia tenggelam, tapi di sini mungkin situasi akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena gue mungkin berprediksi bahwa jangan-jangan di sini Umi juga ikut tenggelam gitu. Jadi artinya ketika Umi ikut tenggelam, akhirnya harus dimilih dong antara Shiroha atau Umi yang nanti bakal bisa digapai ya sama si Hairi gitu. Jadi makanya gue nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Apakah arahnya nanti bakal arahnya bakal sama dengan apa yang terjadi pada rootnya Shiroha. Jadi intinya si Hairi bakal bisa nyelamatin Shiroha, intinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, apakah ternyata malah Hairi bakal dihadapkan dengan situasi yang bingung ketika lu harus nyelamatin Umi atau lu harus nyelamatin Shiroha gitu. Jadi artinya ketika lu harus ngadepin dengan situasi yang seperti itu, lu nggak bisa selfish, lu nggak bisa egois untuk nyelamatin dua-duanya, dan akhirnya ketika lu coba nyelamatin Shiroha, akhirnya Shiroha ngalah gitu kan, mending lebih baik selamatin Umi aja, dan akhirnya Shiroha tetap mati dengan keadaan tenggelam gitu. Jadi makanya gue nggak tahu nih nanti arahnya bakal seperti apa, tapi overall ini benar-benar melengkapin apa yang terjadi di episode sebelumnya seperti itu. Yaudah, itu dari gue yang pasti gue masak sebenarnya pikiran anime Summer Bagi yang kalian ingin terus gue bahas. Dan jika kalian suka, aku tinggal di saja dan jangan lupa notifikasinya agar lu dari gue dan tonton video selanjutnya. Bye bye.